Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nabila dari NIM J500-2179 atau NIM Ganjil akan menjelaskan mengenai aliran darah postnatal dan juga struktur ruang jantung. Baik, untuk yang pertama, aliran postnatal dan aliran prenatal. Aliran postnatal merupakan aliran darah yang terjadi ketika seseorang itu telah lahir atau telah natal. Sedangkan untuk aliran prenatal merupakan aliran darah seseorang yang belum terlahir atau masih dalam tahap janin. Untuk aliran postnatal adalah gambar yang di sebelah kanan, sedangkan aliran prenatal merupakan gambar yang di sebelah kiri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan untuk yang aliran postnatal. Jadi aliran postnatal ini dimulai dari vena cava superior dan vena cava inferior ini. Vena cava inferior dan vena cava superior akan masuk ke atrium dexter. Lalu akan menuju ke ventricle dexter melalui valva tricuspidalis atau katup tricuspidalis. Lalu akan ke arteri pulmonalis. Ke arteri pulmonalis ini melalui valva trunci pulmonalis. Lalu akan menuju ke pulmo. Pulmo atau paru-paru. Setelah itu dari pulmo akan menuju ke vena pulmonalis. Akan masuk ke atrium sinister. Lalu dari atrium sinister akan menuju ke ventricle sinister melalui katup atau valva bicuspidalis. Lalu akan menuju ke aorta melalui valva aortae. Setelah itu akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aorta. Lalu setelah dari seluruh tubuh akan kembali lagi menuju ke vena cava superior dan inferior. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya, untuk bagian-bagian atau struktur dari jantung. Jantung disebut juga sebagai core. Dia ada dua struktur, yaitu dari struktur luar dan juga struktur dalam. Untuk struktur luar, diantaranya ada sulcus coronarius, sulcus interventricularis, dan yang terakhir ada sinus coronarius. Berikut merupakan bangunan yang khas. Setelah itu, untuk yang struktur dalam, ada 4 ruang. Yang pertama ada atrium dexter et sinister, dan juga ada ventricle dexter et sinister. Yang pertama, untuk di bagian atrium ada bangunan khas, yakni auricula dexter et sinister. Auricula ini seperti layaknya pada daun telinga, namun hanya ada di atrium dexter et sinister saja, tidak ada di ventricle. Bangunannya ada di sebelah sini yang tampak berwarna abu-abu. Selanjutnya, kita masuk ke ruang jantung yang pertama, yaitu atrium dexter. Letaknya yang sebelah atas. Untuk di gambar ini merupakan bagian dexter, baik dari atrium atau yang lebih superior, sedangkan yang inferiornya adalah yang ventricle-nya. Saat ini kita akan membahas terlebih dahulu yang atrium dexter. Jadi di atrium dexter ini terdapat dua permukaan, yaitu permukaan kasar yang diisi oleh musculus pectinati, permukaan kasar, dan juga permukaan halus yang diisi oleh jaringan ikat. Nah, batas dari permukaan kasar dan permukaan halus ini kita sebut sebagai crista terminalis. Lalu, atrium dexter ini merupakan muara dari 3 buah vena. Antara lain ada vena cava superior melalui sini, lalu ada vena cava inferior, dan yang terakhir ada juga vena coronaria. Vena coronaria ini akan
mohon maaf maksud saya ini, vena koronaria ini akan melalui valvula sinus koronari. Saya ulangi kembali. Atrium dexter merupakan muara dari 3 buah vena, yakni vena cava superior, vena cava inferior, dan juga vena koronaria, yang akan melalui valvula sinus koronari. Di atrium dexter ini ada bangunan khas, yakni fossa ovalis, yang merupakan hasil penutupan dari foramen oval yang sebelumnya terbuka saat masa prenatal. Ada bangunan khas lagi, yakni ada bangunan segitiga yang disebut sebagai trigona Koch, KOCH. Di sini merupakan letaknya AV node atau atrium ventricularis node. Di sini ada batas-batas tertentunya. Di antaranya ada batas pertama di sini ada tendo tondalo yang merupakan penerusan dari vena cava inferior, ada jaringan ikat. Ada tendo tondalo. Untuk yang kedua ada sinus coronarius. Batas yang terakhir di sebelah sini adalah valva tricus spidalis. Jadi trigona Koch ini merupakan letak dari AV node atau atrium ventricularis node. Untuk lebih jelasnya di sini perbedaan antara permukaan kasar dan juga permukaan halus. Di sini ada musculus pectinati dan juga ada jaringan ikat. Lalu di sini ada batasnya yaitu crista terminalis. Kita lanjut ke bangunan yang kedua yaitu ventricle dexter. Kita perhatikan bangunan yang di bawah ini. Di sini ada struktur yang khas, yakni ada musculus papillaris yang terdapat 3 bagian, yaitu musculus papillaris anterior yang terletaknya di depan, lalu ada musculus papillaris posterior yang letaknya di belakang, dan yang terakhir ada musculus papillaris septalis atau yang letaknya di dekat septum. Lalu di sini itu juga terdapat chorda tendinea yang tampak seperti benang-benang ini disebut sebagai chorda tendinea. Chorda tendinea ini merupakan penghubung antara musculus papillaris dengan valva atau katup tricuspidalisnya. Lalu fungsi dari musculus papillaris ini sendiri adalah untuk menarik katup agar dapat terbuka. Selanjutnya, ya, di sini terlihat lebih dekat. Di sini ada musculus papillaris, lalu ada chorda tendinea, dan di sini ada valva atau katupnya. Lalu chorda tendinea ini berfungsi sebagai penghubung antara musculus dan juga valvanya. Kita lanjut ke bangunan yang ketiga, yaitu ada atrium sinister. Kita fokus untuk bangunan yang atas. Di sini sama seperti atrium dexter, dia memiliki 2 permukaan, yaitu permukaan kasar dan permukaan halus. Untuk permukaan kasarnya ada musculus pectinati dan permukaan halusnya ada jaringan ikat. Untuk khasnya di atrium sinister ini merupakan muara dari 4 vena pulmonalis. Di sini bisa terlihat ada 1, 2, 3, dan 4. Di antaranya ada vena pulmonalis dexter anterior dan posterior, lalu ada vena pulmonalis sinister inferior, dan juga vena pulmonalis sinister posterior. Ada 4 vena pulmonalis yang bermuara di atrium sinister. Selanjutnya, untuk bangunan yang terakhir atau yang keempat, yaitu ada ventricle sinister. Ini letaknya di sini ya, teman-teman. Di sini ada musculus papillaris, sama seperti di ventricle dexter, ada musculus papillaris, lalu ada chorda tendineanya juga, yang akan menghubungkan antara musculus dan juga katup tricuspidalis. Lalu di sini untuk bangunan yang khas, ada yang disebut sebagai trabeculae carneae. Trabeculae atau trabecula merupakan sebuah tumpukan otot yang tersusun tak beraturan. Di sini bentuknya seperti jaring-jaring atau trabecula.
Baik, sekian dari saya mengenai aliran darah postnatal dan juga struktur ruang jantung yang terdapat 4, yaitu ada atrium dexter et sinister dan juga ventricle dexter et sinister. Cukup sekian dari saya, kurang maupun lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.